Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa oleh Allah ditetapkan untuk bisa beristiqamah, untuk bisa senantiasa bersemangat dalam ketaatan kepada-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqil azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni khutbul Quran. Alhamdulillah, subhanallah. Maka kita sekarang ini subhanallah harus bisa bermuhasabah, harus bisa bertafakur agar bagaimana caranya kita senantiasa bisa beristiqomah dengan Al-Quran. Karena subhanallah Al-Quran merupakan kitab suci yang mulia. Al-Quran adalah kalamullah yang terjaga kesuciannya, yang terjaga kemurniannya, subhanallah, baik dari segi bacaan maupun tulisannya, subhanallah. Kemuliaan Al-Quran itu tidak dapat dibandingi oleh kitab-kitab selain daripada Al-Quran. Karena seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan, subhanallah, kepada para nabinya, sebelum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya itu ketika turun Al-Quran, maknanya, kemuliaannya, kehebatannya dikumpulkan di dalam Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Al-Quran itu sendiri merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kekal sepanjang zaman, kekal sepanjang masa. Ketika kita membaca sejarah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya para nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mukjizatnya para nabi walikulli qaumin had, hanya pada fase tertentu, masa tertentu, yakni pada masa subhanallah. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran yang turun sejak subhanallah 1400 tahun yang lalu, diturunkan kepada Nabi terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi, subhanallah, masih bisa kita baca, masih bisa kita pelajari, dan masih bisa kita rasakan keberkahan dan kemuliaan, subhanallah. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi, jika Gusti Allah Ta'ala tidak memandang di bumi ini bahwa ada di antara hambanya yang berpegang teguh dengan Al-Quran, beristiqomah dengan Al-Quran, maka subhanallah Allah akan memusnahkan semesta ini, subhanallah. Di antara penjaga semesta, yakni orang-orang yang bisa berpegang teguh dengan Al-Quran, orang-orang yang bisa beristiqomah dengan Al-Quran. Allahumma ja'alna minhum. Maka alhamdulillah, dan subhanallah, kita beberapa waktu lalu telah melaksanakan acara yang agung, subhanallah, acara khutbul Quran, yang insya Allah subhanallah, ketika disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika satu orang hafal Quran saja, itu para malaikat mengaminkan doanya. Jika lebih daripada itu, subhanallah, maka akan lebih-lebih lagi. Kemarin yang datang alhamdulillah, izin Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah itu masya Allah, alhamdulillah banyak, subhanallah. Tapi yang tidak kita lihat
malaikat Allah, para ahli Allah, itu lebih-lebih lagi. Subhanallah. Hanya saja mata kita tidak bisa memandang. Subhanallah, dimensi alam lain. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah, Imam Ghazali mengatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber segala pengetahuan manusia. Maka ketika kita ingin menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual ataupun cerdas secara spiritual, maka berpegang teguh dengan Al-Quran. Subhanallah. Guru kita Walid Ahsan Sahabat Muhammad subhanallah berkata seperti ini, ketika kamu ingin memiliki anak-anak yang cerdas, subhanallah, maka sedari kecil, bahkan perlu sedari dalam kandungan, senantiasa didengarkan, dibacakan Al-Quran. Maka suara-suara Al-Quran itu akan meresap pada jiwanya, yang mana suara itu akan membersihkan hatinya dari suatu kotoran. Ketika hatinya bersih, maka pikirannya lapang. Ketika pikirannya lapang, maka cerdas. Ketika cerdas, maka insya Allah mudah dalam menerima ilmu pengetahuan. Seperti itu teorinya. Subhanallah. Imam Ghazali mengatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber segala pengetahuan manusia. Tidak ada satu sisi kehidupan pun kecuali Al-Quran telah memberikan normanya, nilai-nilainya, petunjuknya terkait hal tersebut. Sejak pertama kali turun, Al-Quran sudah mengajak membacanya. Terlebih kita umat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran ini, agar senantiasa bisa memfungsikan akal, mengasah otak, dan memerangi kebodohan. Kenapa seperti itu? Karena Quran sumber daripada ilmu. Subhanallah, sumber daripada ilmu ada pada Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya berisi tentang petunjuk hidayah terkait hal-hal yang bersifat ukhrawi, tidak hanya itu. Bahkan ketika kemarin pada acara khutbul Quran, Walid Ahsan Sahabat Muhammad mengatakan seperti ini, bahwa ada 700 ayat lebih yang menjelaskan tentang sains. Subhanallah. Artinya beragam ilmu direkam oleh Al-Quran. Tentang sejarah ada dalam Al-Quran, ilmu biografi, biologi, bahkan sampai ilmu pertanian ada dalam Al-Quran, sains dan sebagainya. Subhanallah. Kita loh kok baru tahu, karena kita subhanallah mungkin sebelum ini kurang banyak membaca. Masya Allah. Jika kita pelajari teliti, subhanallah, maka akan menemukan hal baru. Bahkan kemarin beliau mengatakan seperti ini, jika satu ayat saja diteliti, dipelajari secara seksama, maka akan kelimpungan. Saking luasnya pemahaman Al-Quran itu sendiri. Maka tidak aneh ketika Gusti Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jikalau seluruh samudra yang ada di semesta ini, setiap tetesnya Gusti Allah jadikan tinta untuk menulis ayat-ayat Allah, untuk menulis ilmu Allah, kenikmatan Allah, maka tidak akan bisa. Akan habis terlebih dahulu samudra itu. Bahkan meskipun Gusti Allah mendatangkan lagi sebanyak itu pula, saking banyaknya ilmu Allah. Subhanallah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sebanyak apapun orang menguasai ilmu, disebutkan dalam Quran bahwa dia hanya sedikit meraih ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Maka kita yang menjadi umat Islam, khususnya pecinta Al-Quran, pelajar Al-Quran, santri Al-Quran, maka dihimbau untuk bisa semaksimal mungkin dalam memahami Al-Quran, sehingga isi kandungan yang terdapat pada Al-Quran tersampaikan dengan baik. Perlu pelajaran, perlu belajar untuk bisa memahami nilai-nilai yang berkandung dalam Al-Quran. Tidak cukup hanya
Masya Allah, subhanallah. Subhanallah. Saya sebutkan dalam prakata subhanallah, mengutip subhanallah dari renungkanlah makna Al-Quran secara mendalam. Wa dzalika la yahsulu bimujarradi tafsir zahir, dan pemahaman mendalam itu tidak akan bisa dicapai hanya dengan memaknainya secara harfiah. Nah, ini tugas kita para pelajar, para santri Al-Quran, untuk bisa menekuni, mendalami, mempelajari dengan seksama terkait makna Al-Quran yang insya Allah manfaatnya untuk diri kita sendiri dan untuk bisa kita share, kita bagi dengan masyarakat. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Jikalau bukan kita santri Al-Quran, siapa lagi nanti yang akan bisa mengajarkan terkait keutamaan Al-Quran, ilmu Quran, makna Quran, mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hal ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memahami, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang luhur itu. Subhanallah, memang betul, karena perlu ilmu, perlu ketekunan, perlu kesabaran, dan perlu keikhlasan. Ini yang terpenting. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Tidak cukup hanya cerdas terkait ilmiah ataupun teori, tapi perlu cerdas secara hati, secara akhlak. Subhanallah. Maka di sini dibutuhkan keikhlasan, ketulusan, kesabaran, dan kesungguhan. Subhanallah. Imam Ghazali dalam kitabnya Risalah ala Dunia, ini saya baca dari buku Renungan Kalam Ilahi jilid 2. Subhanallah. Dalam prakatanya, subhanallah, Imam Ghazali dalam kitabnya Risalah ala Dunia memaparkan sebagai berikut: Innal Qur'ana min a'zamil asya'i wa ajalaha wa 'izzaha wa fihi minal mishkatil kathirati ma yuhitu kullu 'aqlin illa a'tahu Allah ta'ala fahman fi kitabih. Sungguhnya Al-Quran merupakan sesuatu yang terbesar, terjelas, teragung, dan termulia. Di dalamnya terdapat banyak misteri yang seluruh akal tidak mampu untuk mengarunginya, kecuali mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniai pemahaman tentang kitab tersebut. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita tergolong ini orang yang dianugerahi oleh Allah mendapat pemahaman tentang keagungan, kebesaran ilmu-ilmu Quran itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka subhanallah ini masih bertemakan Fathul Quran yang kemarin. Maka saya ingin subhanallah tajdid niyah, memperbaharui niat untuk lebih menjadikan kita bersemangat. Kita melihat ulang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kemuliaan Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah. Maka ibu-ibu yang sudah punya cucu, subhanallah, ataupun di rumahnya ada orang-orang yang mengaji, subhanallah, penting sekali untuk bisa disampaikan, untuk mentransfer semangatnya, motivasinya. Subhanallah, terkadang kita mudah menyepelekan sesuatu karena kita belum mengerti betul keagungan terkait hal tersebut. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Ini saya baca dari kitab Renungan Kalam Ilahi jilid 2 bab Al-Quran. Subhanallah. Langsung ke bagian F, kemuliaan membaca Al-Quran, perspektif hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Al-Quran menjadi syafaat penolong bagi pembacanya. Subhanallah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia mendengar bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Karena sungguhnya
bagi pembacanya di hari kiamat kelak. Allahumma ja'alna minhum. Ketika kita menginginkan syafaat Quran di hari kiamat kelak, maka bismillah, mulai sekarang kita belajar beristiqomah dalam membaca Al-Quran. Kata ibu-ibu yang ngomongin, saya sudah sepuh, matanya sudah ragu, matanya sudah tidak jelas ketika membaca Al-Quran. Tulisannya kecil-kecil. Subhanallah, ini bagaimana? Sudah hafalnya apa? Al-Fatihah hafal, dibaca Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad hafal, dibaca Qul Al-Falaq, An-Nas, apapun itu merupakan Al-Quran, ibu-ibu. Subhanallah. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan lain sebagainya itu Al-Quran. Maka istiqomahkan itu. Niatkan, ya Allah, saya mengikuti sabda Nabi, taat kepada titah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ini, meskipun yang saya baca ulang-ulang ini Qul huwallahu ahad, umpama Al-Fatihah, tapi semoga ya Allah saya tergolong menjadi hamba Allah yang senantiasa beristiqomah dalam tilawah Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Asal kian baik, subhanallah. Asal kian, asal mau kitanya, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, "Ma min syafi'in afdalu manzilatin 'inda Allah Ta'ala yawmal qiyamati min al-Qur'an, la nabiyyun muqarrabun wa la malikun wa la ghairuha." Rawahu Muslim. Subhanallah. Tidak ada pemberi syafaat yang lebih utama kedudukannya di sisi Gusti Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti daripada Quran. Bahkan bukan seorang nabi, malaikat ataupun lainnya, syafaat Quran menduduki peringkat yang tertinggi. Makanya dalam hadis lain, dalam kitab guru kita Wahid Muhammad Husain Nawawi, subhanallah, Nurul Burhan, disebutkan bahwa orang yang mendapatkan syafaat Quran akan terselamatkan dari api neraka. Dan siapa orang yang tidak mendapatkan syafaat Al-Quran, Masya Allah, dia akan menjadi orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik, akan dicontohkan oleh malaikat Allah finnar ma'adallah, Allahumma ba'idna. Subhanallah, subhanallah. Ketika kita mendapatkan meraih syafaat Quran, insya Allah jaminan selamat. Maka bagaimana caranya? Sudah, apa yang kita bisa, subhanallah, kita baca sekemampuan kita, beristiqomah dengan itu. Tingkatkan lagi, bismillah, ya Allah, saya ingin belajar sedikit demi sedikit mempraktekkan akhlak Quran, ikhlasnya, sabarnya, akhlakul karimahnya, istiqomah. Semua itu merupakan makna-makna yang terkandung dalam Quran itu sendiri. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ataupun ya Allah, ini bagaimana caranya agar kita juga baik syafaat Quran, senang kepada tempat-tempat Al-Quran, senang kepada orang yang beristiqomah dengan Quran. Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafaat. Ini syair yang disenandungkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Subhanallah. Ya Allah, saya mencintai orang-orang salih meskipun saya bukan bagian darinya. Semoga dengannya saya ini, subhanallah, mendapatkan syafaat. Subhanallah. Yang penting senang, yang penting demen kepada orang-orang yang dekat dengan Quran, orang-orang salih, para alim ulama. Subhanallah, orang-orang yang luhur budi pekertinya akan ke bawah-bawah kita. Subhanallah. Oleh karena itu, seorang sufi mengatakan di antara seorang itu mendapatkan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, karena membenci, memusuhi para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang saleh. Jangan sampai dalam hati kita ada rasa benci, ada rasa dengki, ada rasa ikatan permusuhan kepada sama muslim, sama mukmin, apalagi orang-orang yang punya kedekatan lebih dengan Gusti Allah. Kenapa? Fahuwa minal mukhadirin min ahli su'il khatim, na'udzubillah min dzalik. Subhanallah.
Masya Allah, Masya Allah. Karena kalau kita baca sejarah-sejarah aulia itu, di antaranya bagi seorang khatimah adalah kita karena tidak beradab, kita memusuhi, kita membenci orang-orang yang punya kedekatan lebih dengan Gusti Allah. Subhanallah. Maka semoga hati kita semua dipenuhi oleh Allah cinta kepada siapapun, wabil khusus kepada orang-orang yang punya kedekatan lebih dengan Allah, para sholihin, para alim, ulama, para habaib dan lain sebagainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Punten ini live streaming. Oh, live streaming. Subhanallah. Kemudian subhanallah, di antara kemuliaan Al-Qur'an, subhanallah, Gusti Allah akan memberikan titel manusia terbaik kepada orang yang mau belajar dan mengajar Al-Quran. Subhanallah. Ini bukan kata saya, ini kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Rawahul Bukhari. Ini hadisnya saya kutip dengan versi hadis sahih semuanya. Subhanallah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ada yang menafsirkan mengajarkan di sini juga mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Subhanallah. Tapi jangan dikira orang yang mengajar ini hanya orang yang sudah hafal Quran. Oh, tidak. Kita di kampung-kampung ada orang anak-anak kecil ngaji alif, bata, ta'jim. Subhanallah, dipelajari Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita termasuk orang yang mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mengajarkan Al-Quran. Oh, saya bukan ustazah. Oh, saya bukan umpama seorang penghafal Al-Quran. Saya bukan seorang santri. Subhanallah, umpama selagi kita bisa membaca Quran dan insya Allah bacaan kita benar, kita ada guru, bismillah kita amalkan. Ajarkan Al-Fatihahnya, ajarkan basmalahnya, ajarkan Al-Ikhlasnya. Ini subhanallah, agar apa? Kita tergolong sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Allahumma ja'alna minhum, amin. Subhanallah. Kemudian Al-Quran juga menjadi magnet ketenangan, penarik rahmat, menjadi kebanggaan Gusti Allah Ta'ala. Saya subhanallah mendengar salah satu kisah. Ada seorang santri yang mengeluhkan kepada gurunya, "Ya Syekh, saya kok lagi seret semuanya. Ini dunia saya kok kayak seret, rumah tangga saya kok kayak gak tentram, gak adem ayem. Subhanallah, kok saya support dan lain sebagainya. Ini saya harus bagaimana ya Syekh? Minta doa, minta amalan agar saya diberikan kejembaran, ketenangan, kelapangan." Seorang syekh ini mengatakan, baca Quran, perbanyak ngaji Quran, istiqomah tadarus Quran. Kenapa? Itu penarik rahmat yang luar biasa. Wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah anugerahi kami rahmat. Di antaranya ada yang menafsirkan, ya Allah anugerahi kami agar senantiasa bisa beristiqomah dengan Quran. Quran sumber rahmat. Orang yang dekat-dekat dengan Quran, insya Allah otomatis akan tercurahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qurannya kita barokah, kita benar-benar mubarak, yang diberkahi Gusti Allah. Ketika Qurannya kitab yang diberkahi Gusti Allah, orang yang berkecimpung dengan Quran, yang mengaji Quran, yang istiqamah membaca Quran, yang belajar Quran, yang memberikan fasilitas tempat mewadahi orang-orang agar bisa mengaji Quran, orang yang mensupport, subhanallah, orang-orang yang ingin bisa belajar Quran diberikan beasiswa, bantuan dan lain sebagainya. Ini merupakan semua ini subhanallah insya Allah tergolong orang-orang yang akan mendapatkan barokahnya Quran. Jadi siapapun itu yang bisa dekat dengan Quran, bagaimanapun caranya, subhanallah,
baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa hafathum al-malaikatu wa dzakarahum Allahu fi man 'indahu. Rawahu Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Sebagaimana kita sekarang ngaji di majlis, subhanallah, di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, di dalamnya diterangkan makna Al-Quran itu. Maka ini tergolong, semoga tergolong, dan insya Allah tergolong sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Allahumma salli alaihi subhanallah, bahwa wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid, musalla, majlis-majlis ilmu, tempat-tempat yang dimana ada event-event mengingat Allah, subhanallah, mempelajari ilmu Allah melalui Al-Qurannya. Untuk apa berkumpulnya? Untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya seperti sekarang ini. Maka tidaklah Gusti Allah akan memberikan kecuali Gusti Allah akan nazalat 'alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahum Allahu fi man 'indahu. Gusti Allah akan apa ya Allah subhanallah, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Artinya tidaklah orang berkumpul di suatu majlis, di suatu tempat, yakni rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya dibacakan Quran, dipelajari Al-Quran, kecuali akan diturunkan oleh Allah kepada mereka, yakni orang-orang yang belajar ini, membaca Quran ini, ketenangan. Mereka akan dilingkupi rahmat, para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah Ta'ala akan menyebut-nyebut, yakni membanggakan mereka di hadapan makhluknya yang berada di sisinya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita tergolong ini, subhanallah. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, loh, di majlis ilmu kok ada orang yang ngantuk, subhanallah. Kenapa adem? Rahmatnya akeh. Jadi kanjeng Nabi dimatan illa nazalat 'alaihim sakinah. Di tempat yang di dalamnya dibacakan Quran, dipelajari Al-Quran, itu rahmat turun, luber-luberan. Subhanallah. Ketika rahmat turun, timbulnya ketenangan, damai. Jadinya apa? Kadang ngantuk. Memang seperti itu. Subhanallah. Itu seorang syekh ditanya, ya syekh, kok ada orang lagi belajar ilmu ngaji Quran kok ngantuk? Jawab syekhnya gampang, saking hati rahmatnya Gusti Allah menurun, kademen, subhanallah, masya Allah, masya Allah, adem hawanya. Jadi apa ngantuk? Subhanallah, nikmat ngantuknya. Gimana ibu-ibu? Sok nuan ketika ngaji Quran, belajar atau wiridan, ngantuk pun nikmat banget. Subhanallah, mulia memang pun nikmat pisan. Beda dengan ngantuk-ngantuk biasa, bener. Kakek rahmat, subhanallah. Subhanallah, rahmatnya turun, subhanallah. Tapi jangan jadi alasan ya, subhanallah, masya Allah. Tapi memang seperti itu. Kadang kita subhanallah nonton berjam-jam gak ngantuk, kuat nih, karena gak ada rahmat. Subhanallah, diiming-imingi sama nafsu kita, asik tapi gak ada rahmat.
Masya Allah. Dan subhanallah hebatnya, ini hebatnya qad aflaha man aflah bisuhbati man aflah. Beruntung orang-orang yang beruntung karena berkumpulnya dengan orang-orang yang beruntung. Kita di majlis ilmu, ada pengajian, dibacakan Quran, dibacakan sholawat, kita ngantuk umpama rahmatnya tetap. Wis rahmat tetap dapat kebanggaan Gusti Allah. Meskipun ngantuk, subhanallah. 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 Jadi kan Nabi berkata, wa hafathumul malaikatu wa dzakaruhumullahu fi man 'indah. Para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah Ta'ala akan menyebut-nyebut, membanggakan mereka di hadapan makhluknya. Gak dengan spesifik, yang khusyuknya kah, yang melek terus, enggak. Global Gusti Allah yang artinya semuanya yang masuk pada ruangan itu, yakni yang masuk pada ruangan yang di dalam dibacakan Quran, disebutkan ilmu Allah, semuanya dibanggakan oleh Gusti Allah. Ini bagjanya kita berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa ayat melihat Gusti Allah. Makanya kata ulama, ketika ada perkumpulan di satu majlis, di situ ada 40 orang, satu saja yang ikhlas diterima kabeh. Subhanallah. Ada satu saja yang benar-benar nemen-nemen khusyuk diterima kabeh. Gusti Allah mandengin ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Nah ini qad aflaha man aflah bisuhbati man aflah. Makanya dalam keluhuran Islam saya sebutnya itu ada kalam bijak bestari bahwa yang namanya jamaah, perkumpulan dalam kebaikan lebih baik daripada menyendiri. Subhanallah. Kenapa? Kalau sendiri kita bertanggung jawab atas sendiri, tapi kalau bareng-bareng kita ngantuk, tetap dapat dikirannya, suaranya, khusyuknya orang-orang yang di sekitarnya. Seperti itu. Subhanallah. Makanya subhanallah dalam buku keluhuran Islam, subhanallah saya cantumkan ini. Saya kutip perkataan dari Imam Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Ini guru Maulana Jalaluddin Rumi. Subhanallah. Syekh Syam ini subhanallah mengatakan seperti ini, Jalis jamil ruh, asa an tusibaka adwa min jamali. Subhanallah. Jalis jamil ruh, temanilah pemilik roh yang indah. Duduk barenglah, bersahabatlah dengan pemilik roh yang indah. Orang-orang salih, orang-orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah. Asa an tusibaka adwa min jamali. Semoga kau ketularan keindahannya. Punten, kita gak pakai minyak wangi. Kitanya masuk ke dalam toko minyak wangi, kemanggu-manggu wangi. Subhanallah, betul tidak? Kita gak pakai minyak wangi. Kitanya berada pada ruangan yang subhanallah penuh dengan harum-haruman wangian, seakan-akan kita sendiri yang wangi. Dah itu. Tapi punten, mohon maaf sekali, kita bersih, kita nggak kotor, kita masuk ke punten air comberan, tempat pembuangan sampah, kita udah mandi bersih tetap. Yang tercium baunya apa? Bukan wangi kitanya. Yang tercium bau adalah kotorannya, sampah indah ini. Makanya kata Syekh Syamsuddin At-Tabrizi mengatakan, Jalis jamil ruh, temanilah pemilik roh yang indah. Asa an tusibaka adwa min jamali. Semoga kau ketularan keindahannya. Ini ada dalam subhanallah, saya bisa dalam bab tawassul. Subhanallah halaman 107. Subhanallah, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya pentingnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa ini ibu di antaranya permohonan agar kita diberikan teman duduk yang baik, sahabat yang baik, lingkungan yang baik. Kenapa? Lingkungan yang baik sadar tidak sadar akan mempengaruhi kebaikan kita pula. Makanya ada seorang sufi yang mengatakan, subhanallah, bahkan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ketika kamu
orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kenapa? Agar kita yang terbawa-bawa. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini afnya usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Kembali lagi pada subhanallah kemuliaan Al-Quran, bahwa Al-Quran juga merupakan media pengangkat derajat. Kalau kita kepingin kedudukannya tinggi, mulia di sisi Gusti Allah, maka kita beristiqomahlah dengan Quran. Kenapa Quran menjadi pengangkat derajat? Riwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini. Jadi bagi siapapun yang bisa beristiqomah, memuliakan, mengagungkan Al-Quran. Tapi subhanallah, wa khalaqnakum azwaja. Tapi ada pula yang Allah hendakkan karena tidak mampu memuliakan, tidak menghormati, tidak mengagungkan Al-Quran dan para ahli Quran. Subhanallah. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang subhanallah beristiqomah dengan Quran, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan orang-orang yang bisa senantiasa dekat dengan Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ini perintah Nabi, perintah Gusti Allah Ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang mampu mengagungkan apa yang diagungkan Allah, maka itu timbul dari ketakwaan yang ada di hati. Dan siapa yang mampu menghormati, memuliakan apa yang dihormati, dimuliakan Allah, maka itu lebih baik, lebih indah di sisi Allah Ta'ala. Harganya mahal, kualitasnya mahal pribadi kita nanti ketika dipandang Gusti Allah, ketika kita bisa mengagungkan, menghormati apa yang diagungkan Allah, apa yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum, amin. Subhanallah. Kemudian ada dua model pahala bagi para pembaca Quran. Jadi jangan subhanallah beralasan tuh, saya masih belum lancar memilih ngaji Qurannya, saya masih terbata-bata, tertatih-tatih ngaji Qurannya. Tetap Gusti Allah menghargai. Allah tidak akan menyia-nyiakan niat baik, tindakan baik dari hamba-Nya. Subhanallah, itu dalam Al-Zalzalah apa ya? Subhanallah. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, bukan subhanallah. Yang subhanallah, yang setiap darah kebaikan ada hitungannya sendiri, yang setiap darah keburukan ada ganjarannya sendiri. Itu apa? Subhanallah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Subhanallah. Itu subhanallah. Apalagi berhubungan dengan Quran, sesuatu yang sangat Gusti Allah muliakan. Ini kalam Allah yang sangat Allah sendiri muliakan, agungkan, sehingga orang-orang yang dekat dengan Quran akan diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran maka akan dikumpulkan bersama malaikat pencatat amal yang mulia lagi tunduk. Artinya sangat dekat dengan Allah, sangat ditinggikan kedudukannya di sisi Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, tertatih-tatih, merasa susah, belum lancar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala membacanya, pahala masyakotnya, maka double malah pahalanya. Subhanallah. Masya Allah,
saya malu ngajinya bersama-sama. Loh, kalau merasa belum bisa ngaji, ayo semangat belajar ngaji. Subhanallah, ayo semangat belajar ngaji. Minimalnya Fatihahnya diperbagus, diperbaiki. Kenapa ini? Fardunya sholat. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah, subhanallah. Kemudian Al-Quran merupakan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menghatamkan Al-Quran lalu mengulanginya kembali. Jadi ketika sudah hafal nggak perlu kemarin, bukan berarti selesai ya, finish, tidak. Justru ini tahap awal untuk bisa beristiqomah dengan Al-Quran lagi. Di antara amalan yang paling Gusti Allah senang adalah ketika sudah hatam Quran, kita mengulanginya dari awal lagi. Al-hal wal murtahil. Subhanallah. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-halul murtahil." Amalan yang paling dicintai Allah adalah al-hal wal murtahal. Subhanallah. Qala, lelaki itu bertanya lagi, "Wa mal halul murtahil?" Apa itu al-hal al-murtahil itu? Subhanallah. Maka qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi menjawab, "Alladzi yadribu min awwalil Qur'ani ila akhirih kullama halla tahal." Rawahu Tirmidzi. Yakni yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, runtut ya, jangan langsung Fatihah ke Anas, Fatihah ke Anas, Baqarahnya, Ali Imrannya, Nisa-nya, Maidahnya, An'am, Al-Rafiyah diloncangi semua. Subhanallah. Jadi runtut tartib. Subhanallah. Dari awal hingga akhir, setelah selesai lalu membacanya dari awal lagi. Nah ini yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melakukan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian subhanallah, ada gambaran orang-orang yang membaca Al-Quran dengan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utfujjah." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu bagaikan buah utfujjah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Buah utfujjah itu baunya harum, rasanya lezat. Ini gambaran orang yang beriman dan membaca Quran. Digambarkan seperti buah utfujjah yang baunya harum, rasanya lezat. Jadi enggak zom. Kadang ada yang baunya harum, rasanya enggak lezat. Ada yang rasanya lezat, baunya enggak harum. Ini istimewa komplit. Apa ya? Packagingnya bagus, rasanya luar biasa. Nah ini istimewa. Wa mathalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamrah. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma, tidak harum tetapi rasanya lezat. Tidak harum tapi rasanya lezat. Kita saja subhanallah kepingin harum, dadakan beli minyak wangi. Subhanallah, betul tidak? Lah, kalau kepingin harum secara ilahiyah, maka membaca Quran. Subhanallah. Ketika kepingin harum dalam pandangan mereka, baca Quran. Tidak sekedar harum dalam pandangan manusia. Subhanallah. Tapi kalau harum
yaqra'ul Qur'ana mathalur rayhanah. Subhanallah. Adapun perumpamaan orang munafik, ma'allah, yang membaca Quran bagikan buah rayhanah, baunya harum tetapi rasanya pahit. Packagingnya indah tapi rasanya zong. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tipu kita itu. Subhanallah. Kemudian wa mathalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hamdhalah. Dan sementara perumpamaan orang munafik, sudah munafik tidak membaca Quran, maka bagikan buah hamdhalah. Apa itu? Laisa laha rihun wa ta'muha mur. Tidak harum, rasanya pahit. Boten-boten yang dipandang. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka semoga kita semua menjadi mukmin yang membaca Quran. Jangan digawe angel. Mukmin kudu dengan lancar. Ya wis, mau lancar. Kan gampil. Terus istiqomah dalam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Terakhir ini, terakhir saya ini kutip dari kitab Khazinatul Asrar karya Sayyid Muhammad Haqqi An-Naziri. Ini juga yang disebutkan dalam kitabnya Guru Walid. Subhanallah. Hadisnya seperti ini. In aradtum 'aisha as-su'ada wa maut ash-shuhada wal najata yawm al-mahsyar wal dhilla yawm al-haruri wal hadiya min ad-dalalati. Bila kamu ingin kehidupan yang bahagia, matinya mati syahid, tapi gak perlu perang, gak perlu ke medan perang, tapi kepingin mati syahid, bisa, ini ada solusinya. Siapa orang yang ingin kehidupannya bahagia, mati syahid, selamat pada hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, kemudian mendapatkan naungan di hari yang begitu terik dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Subhanallah. Maka fadrusul Quran, maka beristiqomahlah membaca Quran. Fa innahu kalamur rahman, sebab Al-Quran adalah kalamnya Zat yang maha penyayang. Ketika kita membaca kalamnya Zat yang maha penyayang, kitanya akan disayang, otomatis itu akan disayang. Subhanallah. Wa hirzun minasyaitan, Quran jadi benteng dari setan. Wa rujhanu fil mizan, dan pemberat dalam timbangan amal. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Subhanallah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bisa beristiqomah dengan Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Mungkin sekian pengajian pada malam hari ini, dan insya Allah ini subhanallah mungkin pengajian penutup sebelum Ramadan. Subhanallah. Karena seminggu ke depan mungkin sudah masuk waktu Ramadan. Kita nanti nunggu pengumuman dari Kemenang. Subhanallah. Jadi ini pengajian malam Senin terakhir. Insya Allah semoga kita semua diberikan oleh Allah panjang umur, sehat, dan terus bersemangat supaya nanti Syawal kita bisa kumpul bareng lagi, ngaji bareng lagi, silaturahim lagi, mempererat tali kasih lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Karena ini penutup, subhanallah, saya ingin mengaturkan beribu maaf jika selama proses pengajian dari minggu-minggu yang telah berlangsung ada ucapan, ada tindakan, ataupun apapun itu yang sekiranya menyinggung hati orang yang mendengarkan, yang tidak mengenakan hati para jamaah, mohon dimaafkan, minta ridho ikhlasnya. Dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk meresapi, mentadaburi ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan
Subhanallah. Maka subhanallah saya ucapkan selamat berlibur ya. Pada nyiapkan memang mau liburan. Selamat berlibur, subhanallah. Silahkan beristirahat, silahkan jalan-jalan, subhanallah. Silahkan bersilaturahim kepada keluarga, subhanallah. Silahkan HP gak apa-apa, subhanallah. Tapi ingat waktu ya. Kita lama di pondok, ketika pulang ke rumah jangan langsung fokusnya jalan-jalan, jangan langsung fokusnya ke HP dan lain sebagainya. Subhanallah, orang tua dulu disapa, orang tua dulu diajak ngobrol. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Orang tua sudah berbulan-bulan gak bertemu, ketemunya mungkin kalau beselan saja sudah. Kalau ketemu kita bareng, subhanallah. Me time dulu dengan orang tua kita, subhanallah. Apa? Our time dengan orang tua kita, subhanallah. Jadi jangan langsung pulang yuk kesana kemari. Belum diajak ngobrol, subhanallah. Dicuekin mawon, subhanallah, kamar mawon, sibuk cetan umpama dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, silahkan ada HP karena di sini nggak pegang HP, jadi pegangnya Quran terus. Subhanallah, memang luar biasa ini Bapak. Kalau nggak Quran ya kitabnya Quran, Masya Allah. Makanya adem-adem kabel aja ini. Ayo sedatang, subhanallah. Karena itu dipandang Quran terus, subhanallah. Dalam orang ganteng, astagfirullahaladzim. Subhanallah, Bapak. Nah, mungkin mau satu dia mau dikasih, subhanallah. Subhanallah. Yang penting Mbak Komil titip satu salam kepada orang tua di rumah. Sampaikan salam hormat saya kepada orang tua keluarga di rumah. Mbak boleh silakan jalan-jalan bareng teman, reunian dan lain sebagainya, main HP. Tapi ingat waktu, sapa dulu orang tuanya, ajak ngobrol orang tuanya. Kalau kepingin keluar jalan, jangan sampai itu pikiran bukan pikiran, piring menumpuk. Subhanallah, kitanya sudah cantik jelita, sudah ditunggu teman kita, bestie kita, subhanallah. Sudah kita bantu dulu ibu kita, subhanallah. Campur dulu gak apa-apa. Ya Allah, anak isun gimana bahkan jadi wakil jangan lewat isun. Senang itu dia sempurna itu. Ya Allah, alhamdulillah anak isun ngaji Quran. Terus sampai sejus rombus jadi perhatian gelem nyepel, gelem nyapu. Kanggungnya dikongkon tuku garam di warung di gelem isiin. Alhamdulillah siap Pak, subhanallah. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Ini mencerminkan akhlak Quran. Jangan sampai terus mondok suwe, subhanallah, ngaji api juse tapi ningung kue kelas Quran. Jangan sampai seperti itu ya. Saya titip Al-Qur'annya, saya titip nama baik pesantrennya, saya titip nama baik guru-guru kita. Mbak Pondok ketika di luar pesantren menjaga akhlak, menjaga adab, itu Mbak Pondok beradab dengan Quran, beradab dengan para guru-guru Mbak. Dan itu adab itu akan menjadikan ilmu kita semakin bermanfaat, semakin berkah. Maka titip khususnya untuk pribadi, nanti jaga ucapannya, dijaga pergaulannya ya. Subhanallah, harus tahu batasan nanti. Subhanallah, silahkan boleh berteman tapi tahu batasannya. Silahkan boleh main, tahu waktunya. Silahkan boleh kawan-kawanan dengan bestie, dengan sahabat, tapi jangan lupakan orang tuanya. Dahulukan orang tua itu, ajak ngobrol. Kepingin curhat-curhatan, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu ya Mbak ya. Ini mafhum benar ini. Alhamdulillah. Dan satu lagi, jangan ngaret ya, subhanallah. Niki liburnya sampai awal Ramadan dan awal Ramadan ya, insya Allah, subhanallah, bismillah. Awal Ramadan ya, bismillah, subhanallah. Nanti kita berjumpa lagi. Semoga sekarang wajah jembar-jembar kabeh ibu-ibu, karena sudah kepingin tidak sabar megang HP ya. Terus kepingin pulang dan lain sebagainya, nggak apa-apa, silahkan. Waktunya istirahat, waktunya main-main, waktunya ngaji. Waktunya semangat nanti ketika pulang dari rumah, subhanallah, dalam keadaan senang kepada pulang ke rumah senang, bunga
Jember, gak pikirin setoran besoknya, gak mikirin ini itu, bebas. Subhanallah, alhamdulillah. Meskipun semingguan ya, 10 hari ada nggak? Gak ada. Kok pikir 10 hari? Iya, lembut, subhanallah. Masya Allah, subhanallah. Semoga nanti pulang ke pondok lagi dalam keadaan lebih semangat, lebih fresh, lebih sehat, dan lebih cantik bagaimana. Masya Allah, memang perempuan itu kalau sudah dia ngomong cantik, udah bahagianya luar biasa. Subhanallah. Sudah semua teman-teman banyak di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.